Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nena Awalia, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh para pemateri sebelumnya dari kelas karyawan C, kelas karyawan C semester 3. Yang pertama yaitu sejarah manajemen dan manajemen perencanaan. Sejarah perkembangan bidang manajemen pendidikan berawal dari Amerika Serikat pada abad ke-19 dan selanjutnya menyebar ke berbagai negara di Indonesia. Bidang tersebut mulai dikenal pada penghujung abad ke-19 dan berkembang secara pesat pada tahun 2000-an setelah diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Kemudian manajemen pendidikan dapat dipahami dari 4 aspek utama, yaitu yang pertama, sebuah bidang ilmu terapan dari manajemen yang dikontekstualisasikan pada bidang pendidikan. Yang kedua, berkaitan dengan pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan. Yang ketiga, praktik manajemen pendidikan yang harus efisien dan efektif. Dan yang keempat, manajemen pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Adapun fungsi perencanaan pendidikan Islam adalah yang pertama, sebagai pelaksanaan dan pengendalian menghindari pemborosan sumber daya, dan yang kedua yaitu upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan. Kemudian perencanaan meliputi usaha untuk menetapkan tujuan atau memformulasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai. Dengan adanya perencanaan, maka kemungkinan kita mengetahui tujuan-tujuan yang akan kita capai dan memudahkan kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan mungkin timbul dalam usaha mencapai tujuan. Nah, itulah dari kelompok 1. Mohon maaf tadi saya salah sebutkan, maksudnya saya akan meresume. Nah, kemudian yaitu dari kelompok 2 yaitu manajemen kurikulum. Nah, pengertian manajemen. Manajemen memiliki 3 kunci, yaitu mengatur sumber daya manusia dan tujuan. Maka secara keseluruhan, manajemen dapat diartikan proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur atau mengendalikan sebuah organisasi atau sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian ada pengertian manajemen kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Itu dari kelompok 2. Kemudian ada dari kelompok 3 yaitu manajemen ketataan pendidikan dan peserta didik. Manajemen ketenagaan pendidikan dan peserta didik. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, manajemen tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh tenaga kependidikan atau personalia masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian, kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Kemudian ada jenis-jenis tenaga kependidikan. Jika dilihat dari jabatannya, yang pertama ada
Tenaga struktural. Nah, tenaga struktural ini yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan, jabatan eksekutif umum atau pemimpin yang bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Yang kedua yaitu tenaga fungsional, yaitu guru, BP dan putakawan, mohon maaf ya, yaitu tenaga fungsional. Merupakan tenaga pendidikan yang fungsional, yakni jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Kemudian ada yang ketiga yaitu tenaga teknis. Tenaga teknis ini yaitu laboran, pelatih, pengatur tata usaha. Nah, tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaan lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Kemudian ada manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik merupakan suatu unsur bentuk kegiatan pencatatan peserta didik dari masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Manajemen peserta didik juga manajemen peserta didik juga bukan hanya dalam bentuk kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengelola segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar sampai menjadi alumni. Itu tentang manajemen ketataan pendidikan dan peserta didik. Kemudian ada manajemen kelas. Nah, pentingnya manajemen kelas, terdapat fungsi dalam manajemen kelas terdiri 4 aspek, yaitu yang pertama fungsi perencanaan kelas, yang kedua fungsi pengorganisasian kelas, yang ketiga fungsi kepemimpinan kelas, yang keempat fungsi pengendalian kelas, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manajemen sarana dan prasarana yang baik dapat menciptakan sekolah yang bersih, yang rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru maupun murid yang untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitas relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu manajemen pembiayaan dan administrasi pendidikan dalam perspektif Islam. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Di dalam Islam, pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Negara berkewajiban menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Meskipun pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab negara, Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya, khususnya mereka yang kaya,
untuk berperan serta dalam pendidikan. Adapun problematika yang terjadi di antara terbatasnya sumber dana yang digali, sumber dana kurang memadai, daya dukung masyarakat rendah. Adapun prinsip pembiayaan terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 67. Manajemen administrasi merupakan sumber bentuk aktivitas yang mencakup pencatatan, pembukuan sederhana, pengetikan pada komputer, penyuratan, dan kegiatan lainnya yang lebih bersifat teknis di bidang ketatausahaan. Adapun surat yang menjelaskan tentang tata cara administrasi adalah dalam surat Asy-Syaff ayat 4 dan Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.